Jumpa lagi di TV. Ya, laptop convertible kelas atas dari Lenovo ini performanya makin naik kelas berkat Intel Core Ultra prosesor di dalamnya. Tentunya karena menggunakan prosesor tersebut, laptop ini mampu menangani komputasi AI secara offline berkat chip NPU di dalamnya. Jadi, nggak butuh koneksi internet. Nggak ketinggalan, sertifikasi Evo juga dimiliki laptop ini. Jadi dijamin performanya kencang, tetap responsif saat pakai baterai, fiturnya komplit dan baterainya irit. Menariknya lagi, RAM-nya udah kekinian, bukan 16 GB, ini langsung 32 GB. Layar touchscreen-nya pakai panel 4K OLED. Ya, ini adalah Lenovo Yoga 9i 2-in-1 keluaran tahun 2024. Ya, Lenovo sepertinya menggunakan skema penamaan terbaru untuk laptop convertible seri Yoga mereka. Untuk laptop convertible seri Yoga keluaran tahun 2024, kini ditambahkan kata 2-in-1 seperti pada unit yang kami uji kali ini. Lenovo sepertinya ingin menerapkan skema penamaan yang sama seperti laptop clamshell seri Yoga mereka yang ditambahkan kata slim di belakangnya. Biar nggak bingung mungkin ya. Oke, kita langsung aja mulai dari spesifikasinya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core Ultra 7 155H. Fabrikasi Intel 4, base power 28 watt. 16 core, 22 thread yang terdiri dari 6 performance core, 8 efficient core, dan 2 low power efficient core. Intel Smart Case-nya besar di 24 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel Arc Graphics dengan 8 Xe cores atau 128 execution unit. Tentunya IGP ini sudah mendukung kemampuan ray tracing dengan encoding video AV1 seperti graphics card desktop Intel Arc. Untuk memori atau RAM-nya 32 GB LPDDR5X 7467 MHz dual channel 128 bit. Laptop ini menggunakan RAM onboard, jadi emang nggak bisa di-upgrade. Tapi untungnya kapasitasnya udah langsung 32 GB, jadi udah besar dan kekinian. Untuk storage-nya 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 dengan ukuran fisik 2242. Jadi ini yang versi pendek ya. Sayangnya laptop ini tidak bisa menggunakan SSD M.2 2280 karena emang nggak ada dudukan bautnya. Nah, untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel yang udah support Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5.3. Untuk kapasitas baterainya juga lumayan besar di 75 Wh. OS tentunya menggunakan Windows 11. Untuk body form factor-nya adalah 2-in-1 convertible. Jadi laptop ini bisa diubah menjadi tablet dengan memutar layarnya 360 derajat. Selain laptop dan tablet, tersedia juga mode tent atau tenda dan stand yang cocok digunakan untuk menonton, melihat galeri foto, atau menampilkan presentasi. Materialnya aluminium. Menariknya, bodi bagian layar dibentuk dari balok aluminium dengan menggunakan CNC machine. Jadi terasa padat dan kokoh. Laptop ini juga sudah lolos 21 jenis uji ketahanan militer standar 810H. Jadi terjamin durabilitasnya. Untuk warna, ini adalah Cosmic Blue atau biru tua ya. Nah, untuk desain laptop ini ternyata masih mewarisi bentuk dan lekukan bodi Yoga 9i keluaran 1 tahun yang lalu. Jadi penampilannya mirip banget. Walaupun demikian, ukuran bodi untuk sisi panjang dan lebarnya ternyata mengalami pengurangan beberapa milimeter. Jadi footprintnya sedikit lebih kecil. Secara keseluruhan, DNA penampilan Yoga 9i yang mewah dan elegan tetap mampu ditampilkan oleh laptop satu ini ya. Untuk ukuran panjangnya 31,6 cm, lebar 22 cm, dan ketebalan 1,59 cm. Bobot laptop ini adalah 1,31 kg. Ini lebih ringan dibandingkan Yoga 9i sebelumnya yang ada di kisaran 1,4 kg. Untuk ukuran laptop convertible, ini sih ringan ya, 1,3 ya. Nah, untuk charger hanya 205 gram. Ini adalah charger USB-C 65 watt. Sayangnya laptop ini menggunakan charger 2 bagian yang masih memiliki kabel tebal. Jadi terasa agak kurang praktis saja saat dibawa-bawa. Tapi tenang, charger bawaan laptop ini harusnya dapat dengan mudah diganti dengan gun charger yang bentuknya lebih praktis dan kecil, dan tentunya lebih ringan kalau mau dibawa-bawa ya. Jadi total bobotnya untuk paket penjualan ini adalah 1,52 kg laptop dan chargernya. Untuk display, ini ukuran 14 inci, resolusinya 3840x2400 pixel dengan aspek rasio 16:10. Ini adalah panel OLED. Nah, menurut Lenovo tingkat kisaran maksimalnya ada di 400 nits di mode SDR dan color gamutnya ada di 100% DCI-P3. Kalau kami ukur hasilnya, tingkat kisarannya ada di 390 nits di mode SDR dan 580 nits di mode HDR. Untuk gamut coverage ada di 97,6% DCI-P3 dengan volume di 119,2% DCI-P3. Mau dipakai untuk ngedesain, editing video, editing foto yang butuh akurasi warna yang tinggi, ini sudah cocok banget sih. Mau dipakai untuk nonton film di mode HDR juga mantep karena udah punya sertifikasi Dolby Vision dan VESA Display HDR True Black 500. Sertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light dan iSafe juga dimiliki layarnya ini, jadi mata kita tetap aman dan nyaman walaupun make dia, nonton dia, atau kerja dengan yang satu ini berjam-jam. Dan
Dan seperti biasanya sebuah layar laptop 2-in-1 tentunya dia punya touchscreen ya. Jadi lebih mudah nih kalau mau scroll dokumen yang panjang atau website atau zoom in zoom out gambar pakai 1-2 jari aja. Buat yang hobi coret-coret menggambar atau butuh nyatet pakai pen ya, ada stylus Lenovo Slim Pen pada paket penjualannya. Ya, tersedia dalam paket penjualannya ya. Uniknya, stylus ini memiliki bentuk yang pipih bukan bulat seperti stylus pada umumnya. Stylus ini sudah mendukung 4096 pressure level serta protokol Wacom AES 2.0 serta Universal Stylus Initiative 1.0. Stylus ini menggunakan baterai isi ulang yang dapat di-charge melalui konektor USB Type-C dan diklaim memiliki daya tahan hingga lebih dari 1000 jam pemakaian untuk satu kali ngecas penuh. Sementara untuk penyimpanannya, dia bisa ditaruh di sleeve bag atau ditempel pada punggung layar. Ini nempelnya cukup kenceng sih pakai magnet ya. Nah, untuk permukaan layarnya ini menggunakan material glass atau kaca yang punya sifat glossy di sini. Permukaan layar seperti ini memang akan memantulkan sedikit bayangan. Walaupun demikian, permukaan seperti ini membuat warna yang ditampilkan jadi lebih cemerlang, apalagi panelnya kan udah OLED ya. Menariknya, permukaan layar ini punya lapisan anti fingerprint, jadi bekas sentuhan jari dapat diminimalkan di sini. Layar ini juga menggunakan bingkai layar yang tipis dengan ketebalan 4,45 mm untuk sisi atas, 2,1 mm untuk sisi kanan dan kiri, dan 7,6 mm untuk sisi bawah. Jadi ini memberikan sensasi tampilan nyaris tidak bertepi. Nah, untuk kamera, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 5 megapiksel 30 fps. Kamera ini mampu mengambil gambar dan merekam video hingga resolusi 5 megapiksel dengan aspek rasio 4:3. Sementara kalau pakai aspek rasio 16:9, resolusi gambar dan videonya jadi 1440p, tetap tinggi. Sayangnya, kamera laptop ini tidak memiliki fitur Windows Studio Effects seperti yang kami jumpai di Yoga Slim 7i dan Yoga Book 9i yang sebelumnya kami review. Padahal biasanya laptop Intel Core Ultra lain rata-rata kameranya udah support fitur tersebut. Kameranya juga dilengkapi dengan ambient light sensor untuk mendeteksi kondisi pencahayaan ruangan dan time of flight sensor untuk mendeteksi keberadaan pengguna di depan laptop. Sementara untuk modul mikrofonnya ada 2 buah ditempatkan pada sisi kanan dan kiri kameranya. Saat kami coba dalam ruangan dengan cahaya yang mencukupi, kamera memang mampu menangkap gambar dengan jernih dan bebas dari noise. Nah, untuk mikrofon laptop ini juga mampu menangkap suara kami dengan jelas, bahkan dalam kondisi ramai sekalipun. Sementara untuk noise cancellation-nya ternyata mampu menghilangkan suara bising di sekitar kami dengan sangat baik. Oke, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai sekali oleh kendaraan untuk menguji kemampuan noise cancellation Lenovo Yoga 9i yang satu ini. Jadi gimana nih suara bisingnya? Pasti masuk apa enggak? Oke, saat ini saya lagi ada di studio Jagat Review untuk menguji kemampuan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Lenovo Yoga 9i 2-in-1 keluaran tahun 2024. Jadi gimana nih kualitasnya? Oke apa enggak? Nah, untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan solusi audio dari Bowers & Wilkins yang telah mendukung teknologi Dolby Atmos juga. Jumlah speakernya total ada 4 buah speaker. 2 unit tweeter ditempatkan di engsel layar atau rotating soundbar yang mengarah langsung ke pengguna saat di model laptop. Sementara 2 unit woofer ditempatkan di bagian bawah dengan arah keluaran ke alas laptop. Di sini disediakan software Dolby Access untuk mengubah profil suara dan equalizer. 4 buah speaker membuat laptop ini mampu mengeluarkan suara yang lantang, tapi tidak pecah walaupun volume suaranya kami setel ke 100%. Suara yang dihasilkan pun punya kualitas yang memuaskan di sini. Detail setiap suara mampu diperdengarkan dengan baik oleh speaker laptop ini. Kita beralih ke konektor dan tombolnya. Di sebelah kiri ada satu USB 3.2 Gen 2 10Gbps, ada 2 Thunderbolt 4 yang udah support USB 4, power delivery, protokol DisplayPort, dan perangkat-perangkat Thunderbolt. Lalu di sebelah kanan ada tombol power, ada satu USB-C 3.2 Gen 2 yang udah support power delivery dan protokol DisplayPort. Kemudian ada satu 3,5 mm audio combo jack. Pada paket penjualan juga disertakan aksesoris USB-C hub yang menyediakan konektor tambahan seperti USB yang besar atau USB-A, HDMI yang besar, dan di-sub juga. Ya, kalau mau pakai proyektor yang lama, bisa di sini. Nah, kalau untuk keyboard sebetulnya nggak ada yang istimewa ya, karena keyboardnya Lenovo rata-rata emang udah istimewa sih. Laptop ini tetap menggunakan keyboard khas seri Yoga 9i dengan tata letak tombol dan kenyamanan pakai yang tetap mirip. Kolom tombol quick key pada sisi samping kanan keyboard pun tetap dipertahankan pada Yoga 9i 2-in-1 terbaru ini. Tombol keyboardnya ini punya travel distance di 1,5 mm, jadi terasa cukup dalam dan nyaman saat ditekan. Jadi kalau mau ngetik-ngetik, nyaman banget nih. Keycap keyboard ini juga dirancang dengan cekungan sedalam 0,3 mm
mm yang meminimalkan kemungkinan jari kepleset ya saat tekan tombol. Tentunya keyboard di laptop ini juga dilengkapi dengan lampu backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan dan ini dapat diatur dengan menekan tombol seperti biasa, function plus spacebar. Lampu backlit ini juga memiliki mode auto yang akan otomatis menyala saat ruangan menjadi gelap atau mati saat berada di ruangan yang terang, biar lebih irit tuh baterainya. Nah, untuk touchpad, laptop ini menggunakan glass touchpad dengan ukuran 13,5 kali 8 cm. Sayangnya untuk posisi touchpadnya cenderung center to body seperti Yoga 9i sebelumnya. Hal ini agak berbeda dibandingkan laptop Lenovo di mana pada umumnya posisi touchpad itu sejajar dengan tombol spacebar. Walaupun demikian, sepertinya touchpad ini punya fitur palm rejection. Jadi aktivitas ngetik tetap nyaman walaupun telapak tangan kami itu masuk ke area touchpad. Nah, untuk security-nya, laptop ini dilengkapi dengan 2 jenis sistem pengamanan biometrik, yaitu dengan pengenalan wajah dan juga bisa pakai sidik jari. Untuk posisi sensor sidik jarinya itu ada di pojok kanan bawah menyatu dengan tombol keyboard. Selain itu, terdapat juga kamera privacy shutter yang merupakan penutup fisik kamera untuk mencegah diintip walaupun dihack. Untuk cooling system, laptop ini dilengkapi dengan sistem pendingin dengan 2 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Uniknya, diameter masing-masing kipas ternyata punya ukuran yang berbeda nih. Sementara untuk arah pembuangan udaranya itu menuju ke belakang ke engsel layar. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Untuk laptop Lenovo non-gaming, pilihan profil performanya itu ada Adaptive Power Mode, Auto ya, lalu ada Battery Saver, dan ada Performance. Profil dapat diubah melalui software Lenovo Vantage, atau kita juga bisa menekan tombol function plus huruf Q. Atau kita juga bisa menekan tombol khusus berlogo speedometer di bawah tombol delete. Oke, langsung kita lihat pakai Cinebench R23 ya. Kita colokin dulu chargernya, dan kita lihat stabilitasnya seperti apa selama setengah jam. Untuk skor yang tertinggi kita bisa peroleh di 11.920 poin di mode Adaptive Power, 14.433 poin di mode Performance, sedangkan skor yang dapat dipertahankan itu ada di 10.000 sampai 10.700 poin di mode Adaptive Power, walaupun sekali terjadi penurunan sedikit di bawah 10.000 poin ya. Lalu di mode Performance kita bisa dapat 12.400 sampai 12.800 poin. Nah, kalau kita cabut colokan listriknya, jadi pakai baterai aja, kita bisa lihat bahwa skor yang diperoleh ini adalah 7.900 sampai 8.000 poin di mode Adaptive Power, walaupun di awal sempat bertahan di atas 8.000 ya sebetulnya ya. Sedangkan di mode Performance bisa dapat 11.100 sampai 11.500 poin. Jadi skor saat pakai baterai masih mendekati lah dengan skor saat chargernya terpasang. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat pakai Cinebench R23 ini di mode Adaptive Power, suhu prosesor sempat naik hingga 97 derajat Celcius di awal pengujian, tapi kemudian terkendali lah turun di bawah 80 derajat Celcius. Nah, kalau pakai mode Performance, suhu sempat naik ke 108 derajat Celcius di awal pengujian, tapi lalu bergerak turun ke 80 sampai 87 derajat Celcius. Ini sebetulnya masih tergolong aman karena limit dari prosesor ini adalah 110 derajat Celcius. Dan lihat tadi ya, setelah dia naik tinggi tetap aja dia diturunkan langsung supaya masuk ke dalam batas yang wajar dan aman. Oke, sekarang kita langsung mulai coba pakai Blender 4.0.2 dengan Barbershop Scene. Untuk CPU rendering ini butuh waktu 30 menit 6 detik. Lalu kalau kita pakai GPU rendering dengan eGPU, external GPU kan dia punya Thunderbolt 4 tadi ya. Kita pakai RTX 4070. Ini semua selesai dalam waktu 1 menit 54 detik. Jadi laptop ini dapat digunakan untuk desain dan rendering 3D kalau ditambahkan dengan eksternal GPU. Yang penting kan prosesornya udah cukup kencang. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan CPU rendering di awal tadi, di awal pengujian suhu prosesor sempat naik hingga 92 derajat Celcius sebelum akhirnya turun di bawah 80 derajat Celcius. Untuk suhu kerja GPU rendering dengan eGPU, suhu prosesor bergerak di rentang 62 sampai 85 derajat Celcius dengan sekali lompatan ke 109 derajat Celcius di tengah pengujian. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2024, video 4K 60 yang 2 menit 7 detik seperti biasa ya. Kalau software only selesai dalam waktu 9 menit 59 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL, kita dapat 4 menit 38 detik. Sementara kalau kita pakai external GPU dan pakai CUDA, ini selesai dalam waktu 2 menit 27 detik. Kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, software only selesai dalam waktu 1 menit 36 detik. Sementara kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 15 detik. Sementara kalau kita pakai external GPU hanya 43 detik saja butuh waktunya. Nah, suhu kerja saat melakukan 4K video export dengan OpenCL di mode performance, suhu prosesor sempat mengalami kenaikan perlahan dari 60 derajat Celcius hingga 97 derajat Celcius di sepertiga awal pengujian. Lalu kemudian mengalami penurunan hingga di bawah 90 derajat Celcius.
Jadi terlihat cukup aman di sini ya suhunya ya. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6. Ini software video editing kelas profesional tapi ini versi gratisnya. Untuk video 4K 60 tanpa eksternal GPU selesai dalam waktu 8 menit 20 detik, lalu dengan eksternal GPU selesai dalam waktu 4 menit 48 detik. Kalau videonya Full HD 60 fps durasi yang sama, tanpa eksternal GPU selesai dalam waktu 2 menit 11 detik, kalau pakai eksternal GPU selesai dalam waktu 1 menit 17 detik. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video ekspor tanpa eksternal GPU, di mode performance suhu prosesor sempat naik sesaat ke 96 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya mengalami penurunan hingga di bawah 80 derajat Celcius. Ternyata aman juga pakai software yang satu ini. Biasanya kan laptop yang lain tuh bisa bertahan di atas 90 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjut ke gaming dan performanya kurang lebih seperti ini. Nah, suhu kerjanya saat kita memainkan game yang terakhir ini, Assassin's Creed Mirage ya. Di mode performance, suhu prosesor bergerak di kisaran 80-86 derajat Celcius. Sementara suhu permukaan bodinya selama setengah jam, untuk keyboard, area paling panas kami temukan di sekitar tombol angka 8 dengan suhu berkisar 47-48 derajat Celcius. Area tombol keyboard lainnya tercatat aman di bawah 40 derajat Celcius. Sementara untuk bodinya, titik paling panas kami temukan di area sebelah atas keyboard dengan suhu berkisar 49-50 derajat Celcius. Untuk area palm rest dan touchpad suhunya aman di bawah 35 derajat Celcius. Kita lanjut ke pengujian storage-nya, SSD-nya ya. Dengan StudySmart kita temukan bahwa kecepatan bacanya ada di 6155 MB per second dan tulisnya di 4190 MB per second. Ini performa yang kenceng banget untuk SSD M.2 yang ukuran fisiknya adalah 2242. Ini udah seperti yang 2280 nih. Lanjut untuk pengujian baterai, kita set dulu tingkat brightness-nya di 150 nits, volume suara di 25%, setting layar di 4K dan menggunakan mode adaptive power. Untuk 1080p local video playback, baterai baru habis setelah 11 jam 12 menit. Ini tergolong irit untuk laptop dengan layar OLED 4K. Lalu kita juga uji daya tahan baterainya dengan tingkat brightness 200 nits. Ini sesuai dengan standar pengujian Evo. Dan kita dapatkan bahwa baterai baru habis setelah 10 jam 27 menit. Ini juga sesuai dengan persyaratan Evo ya, karena minimumnya kan 10 jam dengan layar Full HD. Ini layar 4K loh. Oke, kita coba chargingnya sekarang. Dengan rapid charge dimatikan dulu ya. 30 menit pertama terisi 36%. Sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu hanya 1 jam 51 menit. Untuk baterai 75 Wh ini tergolong cepat. Tapi kita bisa hidupkan rapid charge-nya ya. Dengan menghidupkan rapid charge kita dapat buat 30 menit pertama terisi 34%. Dari kosong sampai penuh dia terisi dalam waktu 1 jam 42 menit. Ini tergolong kencang walaupun perbedaannya dengan saat rapid charge dimatikan sebetulnya nggak terlalu jauh. Nah, untuk harga laptop yang ekstra premium ini dijual di kisaran 28.999.000. Sebagai perbandingan, Lenovo Yoga 9i keluaran tahun 2023 itu harganya adalah 27.999.000 saat pertama kali diluncurkan dengan Core i7 1360p dan RAM hanya 16GB. Jadi perbedaan harganya nggak beda jauh dengan prosesor yang lebih kencang, lebih canggih, serta kapasitas RAM yang 2 kali lipat lebih besar. Untuk bonus pembelian di sini tentunya udah dapat stylusnya, lalu ada USB-C hub, ada sleeve bag, ada wireless Bluetooth mouse, ada Microsoft Office Home and Student. Dan tentunya laptop ini dilindungi dengan garansi premium care sekaligus accidental damage protection selama 3 tahun penuh. Garansi premium care ini menawarkan layanan call service center selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Garansi ini juga menawarkan layanan perbaikan di tempat, seperti misalnya di rumah pengguna atau di tempat kerja. Jadi nggak perlu repot-repot ke service center lagi. Sementara untuk accidental damage protection ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama seperti
ketumpahan cairan, jatuh dari meja, retak panel LCD, keyboard mati, korsleting listrik, jatuh nggak sengaja, itu semua ditanggung 100% selama 3 tahun. Dan ini bisa diklaim lebih dari sekali, tapi selama bukan di part yang sama. Part yang sama itu maksimal bisa diklaim 2 kali. Nah, kalau kalian tertarik, laptop Lenovo ini bisa dibeli melalui Lenovo Official dan Auto Restore, baik secara offline maupun online. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kameranya ini nggak support fitur Windows Studio Effect. Kemudian dia nggak support penggunaan SSD M.2 2280 yang panjang. Kemudian posisi touchpad-nya tidak sejajar dengan tombol spacebar seperti laptop Lenovo pada umumnya. Dari sisi menariknya, pertama dia sudah memenuhi kriteria Evo terbaru, jadi performanya kencang, responsif, baterainya irit, dan fiturnya komplit. Multifungsi juga, bisa di laptop, bisa di tablet, atau mode penggunaan lainnya. Lalu dia sudah pakai Intel Core Ultra, ini kencang untuk multitasking dan aplikasi berat. Ini kencang untuk gaming di resolusi Full HD dan setting hingga medium. Dan dia juga udah siap untuk komputasi AI secara offline. Kapasitas RAM-nya juga udah besar dan kencang nih ya. Layarnya langsung 4K OLED 100% DCI P3, chargingnya di bawah 2 jam, bahkan tanpa fitur rapid charge pun bisa segitu. Dia masih punya konektor USB besar ya, lalu ada 2 Thunderbolt, ada Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Kameranya udah langsung 5 megapiksel. Dia punya 2 pengamanan biometrik. Suara speakernya ini kencang dan berkualitas banget. Kemampuan noise cancellation-nya juga sangat baik. Bonus pembeliannya komplit banget. Bahkan ada garansi kelainan pengguna selama 3 tahun. Jadi pertanyaannya, Lenovo Yoga 9i 2-in-1 ini cocoknya buat siapa? Laptop ini sebenarnya cocok untuk siapapun yang membutuhkan laptop convertible super lengkap dengan spesifikasi dan performa yang kekinian. Buat yang aktivitasnya butuh laptop dan tablet tapi nggak pengen repot-repot bawa 2 perangkat, harusnya Yoga 9i 2-in-1 ini cocok banget. Dipakai untuk kerja kantoran pastinya ini oke banget ya, melihat dari segi desainnya yang premium dan performanya yang udah kelas atas. Mau dipakai editing video 4K ini lancar juga sih sebetulnya. Mau dipakai editing foto nggak ada masalah, apalagi layarnya udah 4K OLED 100% DCI P3. Mau dipakai untuk gambar juga mantap, ada stylusnya di paket penjualan. Untuk programmer ini juga cocok, asal memang spesifikasi laptop ini cocok dengan software dan apa yang mau di-coding ya. Pada akhirnya, kalau yang dicari adalah laptop convertible super kencang yang spesifikasinya 2024 banget, Lenovo Yoga 9i 2-in-1 ini adalah salah satu pilihan paling menarik untuk saat ini di kelas premium. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.